Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan perumpamaan yang diceritakan Yesus kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Sebuah perumpamaan yang dengan jelas lalu pada akhirnya tadi langsung dimengerti bahwa kepada para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itulah Yesus memaksudkan cerita itu. Cerita tentang seorang pekerja, beberapa orang penggarap kebun anggur yang sebetulnya menyewa, tetapi lalu justru bertindak semena-mena. Mereka tidak menganggap sang pemilik dan bahkan membunuh utusan sang pemilik. Pendek kata, inilah para penggarap-penggarap yang tidak tahu diri, para penyewa yang mendapat kesempatan, tetapi justru tidak menganggap kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sang pemilik kebun anggur, tetapi justru merugikan baik dirinya sendiri maupun sang pemilik. Maka efeknya jelas bahwa penggarap-penggarap seperti ini tidak layak lagi dipertahankan. Saudara sekalian yang terkasih, demikianlah juga kepada kita sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan untuk menggarap kebun anggurnya.
Kita dipercaya Tuhan untuk terlibat di dalam usaha untuk menggarap kebun anggurnya sehingga berbuah, bahkan berpanen, menghasilkan banyak buah. Bukan semata-mata bagi kebaikan kita, tetapi juga demi kemuliaan Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang berharga, karena kalau tidak kita manfaatkan, suatu saat atau bahkan tiba-tiba Tuhan bisa menarik kembali kepercayaan itu dan memberikannya kepada pihak lain. Maka mari kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini di dalam hidup kita masing-masing, dalam setiap peristiwa kehidupan kita, entah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam relasi dengan orang lain, karena justru di sanalah kesempatan besar itu Tuhan berikan kepada kita agar kita bekerja sebaik-baiknya, sampai akhirnya memang kita mesti mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kita kapan kontrak kita akan dihabisi oleh Tuhan atau diputuskan. Tuhan juga tidak pernah memberitahu kepada kita kapan mungkin kalau kita tidak bertanggung jawab, lalu kontrak itu akan diberikan kepada pihak lain. Kepercayaan itu mungkin akan dialihkan kepada pihak lain. Maka justru karena kita tidak tahu, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan itu baik-baik. Mulai kapanpun juga ketika kita menyadari diri sebagai penggarap-penggarap kebun anggurnya yang sungguh diharapkan untuk memberikan hasil terbaik bagi sang pemilik. Kita masing-masing bukanlah pemilik kehidupan ini. Kita bukan pemilik keluarga kita. Kita juga bukan pemilik atas segala harta benda yang kita punya. Karena pada saatnya kalau Tuhan meminta, kita tidak akan pernah bisa membawa apa-apa. Maka mari saudara sekalian, kita manfaatkan kesempatan baik-baik, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita katakan, kita perjuangkan, akhirnya sungguh menghasilkan buah yang baik, karena kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh kepercayaan dan dengan penuh tanggung jawab. Bukan sebaliknya, seperti para imam-imam kepala atau tua-tua bangsa Yahudi yang tidak tahu diri. Mari kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, sungguh sebagai hamba-hambanya, sebagai penggarap-penggarapnya, sehingga sungguh hasil yang melimpah juga akan kita rasakan karena kita mengambil bagian di dalam pekerjaan dan karya Tuhan ini.